Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Azibaksa Dosgendaru dengan NIM 187241019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang menjadi tugas pada mata kuliah, yaitu pengantar sistem informasi, dan kepada Bapak Rimuljo Hendradi SSI MSI yang terhormat selaku dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul yaitu pengaruh strategi bisnis dan perkembangan teknologi dalam perusahaan dan dampaknya terhadap perencanaan organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu latar belakangnya. Di sini terdapat 3 latar belakang. Yang pertama yaitu tantangan bisnis global dan kebutuhan strategi. Yang kedua yaitu peran perencanaan organisasi di era digital. Yang ketiga yaitu urgensi menggabungkan strategi dan teknologi. Selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang terdapat di jurnal tersebut. Yang pertama yaitu apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap perencanaan organisasi. Yang kedua yaitu apakah teknologi berpengaruh terhadap perencanaan organisasi. Dan yang terakhir yaitu apakah keduanya berpengaruh secara simultan. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang strategi bisnis. Di sini apa sih itu definisi dari strategi bisnis gitu ya? Menurut Chandler pada 1962, definisi dari strategi sebagai rencana tindakan jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Porter pada 1996, yaitu menekan bahwa strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan bernilai melalui serangkaian aktivitas yang berbeda dari pesaing. Definisi lainnya juga menyebut strategi sebagai pedoman utama dan pengambilan keputusan penting perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya strategi bisnis. Di sini dijelaskan bahwa strategi yang efektif harus unik, bukan meniru pesaing, karena keunikan memberikan keunggulan kompetitif. Pendekatan yang berbeda dalam produk, layanan, atau proses bisnis memungkinkan perusahaan menonjol di pasar dan menarik konsumen secara lebih spesifik. Yang ketiga yaitu strategi sendiri. Strategi tidak hanya tentang rencana, tapi juga mencakup proses penetapan tujuan, sasaran, serta kebijakan yang akan ditempuh perusahaan. Proses ini menentukan arah jangka panjang perusahaan dalam menghadapi peluang dan tantangan di lingkungan bisnis. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap manajemen perencanaan. Pengaruhnya yaitu teknologi mempermudah manajemen dalam merencanakan, memantau, dan menyesuaikan strategi secara lebih cepat dan akurat sesuai perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu peran IT dalam pengambilan keputusan dan efisiensi. Jadi peran IT atau teknologi informasi ini membantu menyediakan data real time dan alat analisis sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan diproses lebih cepat dan lebih efisien gitu. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perencanaan organisasi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu evolusi perencanaan strategis sejak 1980-an, di mana sejak 1980-an perencanaan strategis mulai populer di sektor publik setelah sebelumnya lebih banyak digunakan di sektor swasta. Perkembangannya dipengaruhi oleh reformasi manajemen publik dan kemajuan teknologi digital yang menurut organisasi merancang strategi jangka panjang yang lebih adaptif dan sistematif. Yang kedua yaitu implementasi di sektor publik dan swasta. Di sini di mana perencanaan strategis kini diterapkan secara luas baik di sektor swasta maupun di publik. Di sektor swasta fokusnya adalah pada daya saing dan pertumbuhan pasar, sedangkan di sektor publik digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan perencanaan menyeluruh dan berbasis data. Di mana di era digital, organisasi membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan didukung oleh data yang akurat. Pendekatan berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif, cepat, responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis dan kebijakan publik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan di jurnal tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu tentang pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu data berasal dari literatur. Yang ketiga yaitu tujuannya bersifat eksploratif dan deskriptif. Di mana pendekatan kualitatif itu sendiri adalah pendekatan yang merujuk data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau studi literatur. Yang kedua yaitu data berasal dari literatur yang dimana data-data ini bersumber dari
sumber tertulis seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan eksploratif dan deskriptif, di mana data yang bersifat eksploratif dan deskriptif digunakan untuk menggali dan menggambarkan fenomena secara rinci tanpa menguji hipotesis tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut yaitu tentang strategi bisnis berpengaruh positif terhadap perencanaan organisasi. Jadi, strategi bisnis yang diterapkan di UKM dapat meningkatkan komitmen manajerial terhadap organisasi. Artinya, semakin baik dan tepat strategi yang digunakan, maka semakin besar dorongan bagi manajer untuk fokus pada keberhasilan organisasi, bukan hanya tujuan pribadi. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi memperkuat efektivitas perencanaan organisasi, di mana teknologi seperti sistem informasi, manajemen, dan akuntansi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Hal ini membantu manajer membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan strategis, sehingga perencanaan organisasi menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan. Selanjutnya, saya akan membacakan atau menyimpulkan dari sebuah jurnal ini, yang dimana simpulannya yaitu strategi bisnis yang tepat terbukti berpengaruh positif terhadap perencanaan organisasi, khususnya dalam meningkatkan komitmen manajer terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Penerapan strategi yang sesuai memungkinkan perusahaan terutama UKM untuk tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat dan dinamika pasar yang terus berubah. Dan juga perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan terhadap perencanaan organisasi dengan mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Pemanfaatan sistem informasi dan perangkat digital membantu manajer dalam mengambil keputusan secara lebih akurat dan cepat, sehingga mendukung perencanaan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau jelaskan di dalam jurnal ini. Dan jika ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Di sini saya sudah mencantumkan daftar pustaka berupa jurnal tersebut di lampiran di sini. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.